Udah bagian ke-27 nih, dimana gue menceritakan video atau foto-foto yang sekiranya diambil oleh orang dan videonya itu memiliki makna dan cerita yang mengerikan. Nah, pada episode kali ini gue akan menceritakan tentang seorang yang terkena penyakit mematikan, pesan-pesan terakhir sebelum kematian, serta video tentang pembunuh yang berhasil mencari jodohnya di sebuah acara televisi. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, lalu juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Ketiga, terkena rabies. Bayangin kalau lo sekarang lagi camping di sebuah pegunungan. Lo udah selesai tuh mendirikan tenda, memakan perbekalan, dan sebat-sebat gitu. Pas itu lo memutuskan untuk tiduran di hammock yang udah lo dirikan juga. Gak lama pas lo lagi tertidur, ada satu kelelawar yang nemplok di tangan lo. Karena lo kecapean dan tertidur pulas, lo gak sadar kalau kelelawar ini sudah menggigit lo. Begitu lo terbangun, lo melihat di tangan lo ada semacam bekas gigitan gitu. Cuman lo menghiraukan bekas gigitan ini karena mungkin aja ini adalah gigitan serangga atau lecet akibat perjalanan pendakian gunung. Lo pun melanjutkan perjalanan lagi, turun gunung dan beraktivitas seperti biasa. Beberapa hari kemudian, entah kenapa ya, punggung lo itu mulai sakit, kepala lo juga mulai pusing. Lo pada momen itu berpikir, mungkin ini cuman efek kecapean aja kali ya. Paling minum obat sakit kepala dan istirahat sebentar juga udah mendingan. Walaupun begitu, walaupun lo udah beristirahat, udah minum obat sakit kepala, udah minum vitamin, tapi kondisi badan lo masih belum juga mendingan. Malah sebaliknya, kondisi tubuh lo itu semakin parah. Badan lo sekarang menjadi demam, tidak enak badan, gelisah, bahkan juga timbul rasa takut yang tidak masuk akal. Lo yakin bahwa rasa sakit yang sedang lo alami ini itu nggak bisa diobati dengan obat-obat generik yang dijual di Indomaret atau Alfamart. Lo pun pergi ke dokter untuk periksa dan pas sampai di sana, dokter nggak langsung tuh menyimpulkan bahwa lo tuh cuman terkena demam, ini obatnya ditebus di apotek ya, terus silahkan beristirahat. Enggak. Dokter dan para petugas medis malah menahan lo untuk melakukan beberapa tes. Salah satu tesnya adalah lo mesti meminum segelas air yang diberikan oleh dokter. Lo berpikir, well ini mah tesnya gampang. Lo tinggal minum air, selesai. Kebetulan juga lo lagi aus nih. Pas lo ambil gelas yang diisi air dari tangannya dokter ya, pas lo melihat airnya ini, lo merasakan sebuah ketakutan yang gak pernah lo alami seumur hidup. Entah kenapa ya, lo takut aja gitu melihat air yang ada di dalam gelas. Lo berusaha tuh untuk melawan tubuh lo untuk tidak takut, tapi entah kenapa pikiran lo tuh mensuges ke diri lo untuk takut dengan air. Bahkan ya, semakin lo takut dengan air, maka semakin juga lo merasakan haus. Pas lo berhasil memaksa meneguk air yang ada di dalam gelas, leher yang ada di tubuh lo ini seakan-akan mencekik diri lo sendiri, seakan-akan tidak mengizinkan air untuk masuk ke dalam tubuh lo. Lo pun pada akhirnya memuntahkan air yang ada di mulut lo. Dokter lalu memasukkan lo ke ruangan perawatan intensif dan memasangkan infus supaya lo tetap terhidrasi. Dokter tahu persis nih apa yang terjadi dengan diri lo sekarang dan tahu persis juga apa yang bakalan terjadi kepada diri lo. Dokter dan tim medis itu berusaha tuh sebisa mungkin untuk mengobati lo. Tapi setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, setelah 1 minggu ini lo merasakan sakit kepala yang luar biasa, lo mengeluarkan cairan tuh dari mulut, tertidur, dan pada akhirnya meninggal. Nah, kalau lo berpikir bahwa ilustrasi tadi, cerita tadi itu adalah sekedar karangan aja, well, bukan ya, it's not. Cerita tadi beneran terbilang cukup nyata. Bahkan sering terjadi kepada orang yang digigit anjing, kucing, kelelawar, sigung, rakun, monyet, kelinci, bahkan juga kuda. Gua bahkan punya satu video nih untuk membuktikannya. Jadi dalam cuplikan video ini ada seorang pasien yang duduk di ranjang di sebuah rumah sakit. Nanti pas gue tunjukin cuplikan videonya ya, lo bakalan notice bahwa orang ini tuh kelihatannya biasa aja, tapi lo pasti sadar bahwa ada yang salah, ada yang mengganggu pria ini. Pria ini yang gue sebut sebagai Fulan ya, lagi duduk sambil juga megang segelas air. Pas itu Fulan disuruh tuh minum air di dalam gelas. Cuman entah kenapa Fulan itu kayak nggak bisa minum air di gelas ini. Setiap kali Fulan ingin meminum, tubuh atau pikirannya si Fulan ini kayak melawan. Pas Fulan berhasil meneguk air yang ada di gelas, Fulan kayak
cekukan atau kesulitan gitu untuk minum airnya. Fulan berasa kayak dicekik gitu oleh tubuhnya sendiri pas dia berusaha menelan air yang ada di mulutnya. Banyak yang bilang bahwa Fulan itu mengalami gejala yang bernama ekstrim hidrophobia atau ketakutan terhadap air yang sangat ekstrim. Setelah ditelusuri kembali, Fulan ternyata terkena penyakit rabies. Nah, mungkin lo udah tahu nih tentang betapa bahayanya penyakit rabies. Walaupun begitu, banyak orang yang nggak tahu mengenai seberapa jauh bahaya dari penyakit rabies ini. Secara singkat ya, menurut Wikipedia ada 3 tahap dari orang atau hewan yang terkena penyakit rabies. Pada tahap pertama, pada hari 1 sampai hari ketiga, orang atau hewan yang terkena rabies akan mengalami simptom yang mirip dengan flu. Biasanya adalah demam, gak enak badan, pusing, dan juga sakit kepala. Terkadang ada rasa gatal gitu di bekas gigitan. Lalu pada tahap kedua, mereka yang terkena rabies biasanya mengalami perubahan perilaku. Mereka bakalan bingung sendiri, cemas sendiri, agresif, bahkan juga berhalusinasi. Lalu pada tahap ketiga, mereka yang terkena rabies bakalan mengalami pembekakan di tenggorokan sehingga kesulitan tuh untuk bernafas atau menelan. Karena hal ini juga air liur mereka itu tertampung penuh di mulut. Selain itu, pas tahap ini mereka mengalami yang namanya ekstrim hidrophobia seperti di video tadi ya, dimana mereka tuh takut banget dengan air. Biasanya kalau udah sampai tahap ketiga, nggak lama mereka bakalan meninggal dunia. Mau tau nggak yang lebih mengerikannya lagi apa? Menurut website CDC, cuman ada kurang dari 20 kasus selama ini di dunia ini orang yang berhasil selamat dari penyakit rabies. Yang artinya orang atau hewan yang terkena rabies itu hampir 100% bakalan meninggal. Kedua, menghilang di jembatan. Pada tanggal 12 Februari tahun 2017, ada 2 orang sahabat gitu yang bernama Abigail Williams dan Liberty German. Pada hari itu mereka berdua nginep di rumahnya Liberty untuk belajar bareng. Nah, pas malam harinya setelah mereka belajar, nonton dan seneng-seneng gitu ya, di luar rumah tiba-tiba turun badai salju. Pas momen itu mereka berdua terlihat seneng karena badai saljunya ini kelihatan besar banget nih. Ada kemungkinan tuh kalau besok sekolah bakalan diliburkan. Dan ternyata bener banget, pas hari Senin pagi mereka mendapatkan kabar bahwa sekolahnya diliburkan karena masih terlalu berantakan akibat badai salju. Ya udah deh, karena hari ini hari Senin sekolah diliburkan, mereka berdua main-main tuh. Mereka berdua memutuskan untuk ekspor jalan-jalan gitu ke sebuah hutan. Menurut mereka bakalan seru nih jalan-jalan di hutan yang penuh dengan tumpukan salju. Apalagi di hutan tersebut ada semacam jembatan kereta tua yang tempatnya tuh ngehits banget lah di kalangan muda-mudi. Sedikit info mengenai jembatan kereta tua ini ya. Jadi jembatannya ini bernama Jembatan Tinggi Monon. Lokasinya ada di sebelah timur kota Indiana, Amerika Serikat. Jembatan kereta tua ini tadinya adalah tempat kereta-kereta itu menyeberangi hutan dan juga bukit. Tapi karena sudah tidak ada kereta yang lewat, jembatan ini akhirnya terbengkalai aja dan aman tuh untuk dilalui pejalan kaki ataupun pesepeda. Nah, Abigail dan Liberty memutuskan untuk main ke sana, ke jembatan ini untuk hangout, foto-foto dan di-upload ke sosial media. Pada saat itu ya mereka berdua minta izin ke keluarga tuh. Nah, si nenek itu bilang boleh aja mereka berdua pergi ke sana, tapi mereka berdua harus ada yang nganterin. Ya udah deh, Abigail meminta kakaknya yang bernama Kelsey untuk antar jemput tuh. Kelsey bilang ke Abigail kalau Kelsey cuma bisa anter aja, jemputnya itu nggak bisa. Nah, gimana nanti kalau kalian berdua itu dijemput oleh ayah? Abigail dan Liberty kayak oke, nggak masalah. Lalu siang harinya sekitar jam 1:30 siang, Kelsey menurunkan Abigail dan Liberty di dekat jembatan. Setelah itu Kelsey pamit lalu pergi dan Abigail bersama Liberty ini main-main aja tuh di jalan-jalan sekitaran jembatan kereta tua ini. Sekitaran jam 2 siang, Liberty itu ngeposting foto Abigail yang sedang berjalan di jembatan ke sosial medianya. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, fotonya ini itu nggak ada yang salah, normal aja, semuanya baik-baik aja lah. Tapi beberapa saat setelah foto ini diposting, semuanya berubah. Sekitar jam 3 sore, ayahnya Liberty itu ngirim pesan ke Liberty. Ayahnya Liberty ini bilang kalau dia tuh mau OTW ke jembatan untuk menjemput Liberty dan Abigail. Anehnya, Liberty ini tidak menjawab tuh pesan singkat dari ayahnya. Ayahnya ini berpikir,
Mungkin dua anak ini tuh lagi keasikan main ya, sampai-sampai tidak mendengar notifikasi di handphonenya. Ya udah deh, ayahnya Liberty ini OTW aja tuh ke jembatan. Pas beliau sampai di sana, jembatannya itu sepi. Beliau tidak melihat adanya Liberty, Abigail, pokoknya sepi aja, nggak ada orang sama sekali. Ayahnya Liberty lalu mencari tuh sekitaran jembatan, dia jalan menuju seberang jembatan, ke bawah jembatan, sekitaran jembatan, pokoknya sekeliling jembatan itu, tapi tetap nggak ketemu-ketemu. Beliau lalu memanggil keluarganya dan keluarganya tuh pada datang tuh ke jembatan dan mencari deh Abigail dan Liberty. Pas keluarga ini datang, mereka manggil-manggil Abigail, Liberty yang mencari keberadaan mereka berdua, tapi tetap aja mereka berdua tidak bisa ditemukan. Lalu pada sekitaran jam 5 sore ketika hari sudah makin gelap, keluarganya Abigail dan Liberty ini langsung melaporkan ke polisi. Pada momen itu ya, mereka dilaporkan resmi telah menghilang di jembatan ini. Lalu pada sekitaran jam 6 sore, pihak keluarga, kepolisian, dan masyarakat setempat berusaha menyisir hutan dan juga sekitaran jembatan, tapi tetap aja tidak ditemukan. Ketika hari semakin malam, pencarian dihentikan dulu karena minimnya pencahayaan dan juga medan tanah yang tidak sedikit kondusif. Besok harinya, pada tanggal 14 Februari tahun 2017, sekitaran 1 kilometer dari jembatan kereta tua, polisi yang ditemani dengan anjing pelacak menemukan Liberty dan Abigail. Sayangnya mereka berdua itu sudah tidak bernyawa. Yang lebih parahnya lagi adalah jenazahnya Liberty dan Abigail ini ditemukan dengan kondisi yang sangat sadis dan tidak wajar. Sampai-sampai polisi itu tidak tega mendeskripsikan kondisi mereka berdua. Walaupun begitu, polisi yakin bahwa Liberty dan Abigail ini dibunuh oleh seorang psikopat atau serial killer. Polisi yakin dengan asumsi ini karena di tubuh Liberty dan Abigail terdapat tanda-tanda atau jejak-jejak itu yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Kebetulan juga tanda atau jejaknya ini persis sama dengan kasus sebelumnya yang sedang ditangani oleh polisi. Dan lagi-lagi ya, karena polisi merahasiakan laporan otopsi dari Liberty dan juga Abigail, gue gak dapat tuh info mengenai apa tanda atau jejak yang ditinggalkan pelaku. Walaupun begitu, polisi menemukan satu petunjuk penting yang krusial dan juga mengerikan. Jadi ketika polisi menemukan jenazahnya Liberty dan Abigail, polisi menemukan bahwa handphonenya Liberty itu masih ada di kantongnya. Begitu polisi membuka dan membongkar handphonenya Liberty ya, mereka menemukan satu video yang dibuat oleh Liberty. Videonya ini adalah detik-detik terakhir dari hidupnya Liberty dan Abigail. Polisi lagi-lagi tidak men-share videonya ini ke publik, tapi ada satu bagian kecil gitu dari video yang di-share ke publik, di mana penampakan dari wajah dan suara pelaku itu terlihat dan terdengar jelas. Di dalam video ini ya, ada seorang pria yang menurut gua bapak-bapak menggunakan topi coklat, jaket biru, dan tangannya lagi di kantong celana gitu, sedang menunduk membuntuti Liberty dan Abigail. Dalam video ini si pelaku sempat berkata, "Guys, down the hill," atau "Guys, turun ke bukit." Gue mau lo perhatiin baik-baik video ini. Guys, downhill. Guys, downhill. Guys, downhill. Dari hasil video ini, polisi merilis sebuah sketsa mengenai wajah dari si pelaku. Walaupun begitu, sampai sekarang belum ketemu nih siapa pemilik dari wajah ini dan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas meninggalnya Liberty dan Abigail. Pertama, berjodoh dengan psikopat. Lo tahu acara Take Me Out nggak? Buat yang belum tahu ya, acara Take Me Out adalah semacam acara televisi di mana orang yang berpartisipasi itu saling memperebutkan jodoh atau pasangan mereka. Bisa dibilang kayak Tinder, tapi ini reality show. Lebih detailnya ya nanti bakalan gue jelasin ya. Nah, acara model Take Me Out ini tuh udah ada sejak tahun 1960-an. Jadi pada tahun 1960-an ada sebuah acara televisi yang mirip dengan Take Me Out yang bernama The Dating Game. Mekanisme The Dating Game itu begini nih. Jadi di dalam dating game itu akan ada satu wanita duduk di panggung di sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri panggung ada 3 laki-laki duduk gitu di kursinya masing-masing. Nah, di tengah panggung nantinya akan ada semacam pembatas gitu. Karena ada pembatas, si laki-laki dan si perempuan ini tidak bisa melihat satu sama lain. Tapi mereka masih bisa mendengar satu sama lain. Nantinya si perempuan ini akan menanyakan pertanyaan gitu yang dijawab oleh
3 laki-laki. Dari jawaban laki-laki ini ya, si perempuan ini kayak menebak sekiranya kepribadian si laki ini tuh cocok atau enggak ya dipacarin atau dinikahkan. Nanti di akhir acara si perempuan itu akan memilih nih sekiranya 1 di antara 3 si laki-laki ini. Misalnya si laki-laki nomor 2. Nah nanti itu pembatasnya dibuka. Mereka, si wanita dan si laki-laki nomor 2 ini bakalan bertemu tuh di panggung dan ngobrol-ngobrol, setelah itu lanjut ke belakang panggung. Nah di belakang panggung mereka ngobrol lagi tuh lebih dalam dan ujung-ujungnya kebanyakan dari mereka itu berpacaran. Nah, pada salah satu episode The Dating Game yang tayang pada tanggal 13 September tahun 1978, ada seorang kontestan wanita cantik, muda, dan berbakat. Wanitanya ini bernama Cheryl Bradshaw. Cheryl, seperti yang udah gue jelaskan tadi ya, menanyakan beberapa pertanyaan ke kontestan laki-laki nih yang ada di balik pembatas. Seperti yang lo tahu ya, Cheryl ini kelihatan sangat terkesima dan terhibur dengan jawaban satu kontestan laki-laki. Walaupun Cheryl dan si laki-laki ini tidak saling melihat karena ditutupin oleh pembatas, di sini nih bisa kelihatan ya kalau si Cheryl dan pria ini tuh kayak tertarik satu sama lainnya. Lalu pas di akhir acara, Cheryl memilih pria ini sebagai pasangannya. Mereka berdua akhirnya di atas panggung tuh ketemuan, salaman, berkenalan, dan berpelukan. Ternyata pria yang Cheryl pilih ini bernama Rodney Alcala. Setelah mereka hahaha gitu ya di atas panggung, mereka berdua lanjut pergi tuh ke belakang panggung untuk ngobrol lebih dalam lagi. Besok harinya ada pihak dari The Dating Game menghubungi Cheryl. Pihak dari The Dating Game ini kayak menginterview Cheryl mengenai apa aja sih yang terjadi di belakang panggung. Mereka ngapain aja, makan malam di mana, nonton film apa, pokoknya kepo gitulah. Pas itu Cheryl menjawab, kita nggak kemana-mana karena kayaknya ada yang aneh nih dengan dia. Menurut kesaksian Cheryl, entah kenapa ya kepribadiannya Rodney itu seperti berubah. Di depan panggung tadi, Rodney itu terlihat seperti pria tinggi, good looking, seru, lucu, dan asik. Tapi pas di belakang panggung, Rodney ini berubah menjadi creepy. Cheryl ini kayak punya perasaan firasat gak enak gitu dengan tingkah laku Rodney yang creepy dan memutuskan untuk udahan aja. Kayak nggak deh, kita nggak mau gitu. Dan ternyata keputusan Cheryl untuk menyudahi ini merupakan keputusan yang sangat tepat karena setelah diulik lagi, Rodney adalah seorang psikopat. Jadi pada tanggal 24 Juli tahun 1979, hampir 1 tahun setelah acara The Dating Game, Rodney ditangkap oleh polisi atas kasus 5 pembunuhan. Pada saat acara The Dating Game, Rodney mengaku sebagai seorang pria yang suka berpetualang dan seni fotografi. Padahal ya pada kenyataannya Rodney ini sering banget tuh ngebungkus wanita yang ada di klub untuk datang ke apartemennya. Biasanya modusnya Rodney ini adalah Rodney itu mengaku sebagai fotografer dan akhirnya si wanita ini yuk datang ke apartemen nanti gue foto-fotoin karena gue seorang fotografer loh gitu. Pas di apartemennya wanita yang diajak oleh Rodney itu malah dilecehkan, disiksa dan dibunuh. Lebih lanjut lagi, lebih parahnya lagi adalah polisi menemukan bahwa fakta sebenarnya total dari korbannya Rodney itu bukanlah 5 orang melainkan 130 orang. Ketika apartemennya Rodney ini diperiksa, polisi menemukan 1000 foto wanita yang kebanyakan gadis remaja dan juga foto anak laki-laki yang berpose seksi. Dan seluruh fotonya ini diambil sendiri oleh Rodney. Dari penyelidikan polisi juga ya, Rodney juga sering memainkan korbannya. Rodney bakalan mencekik korbannya sampai pingsan atau sampai sekarat. Begitu korbannya udah sadar lagi, Rodney bakalan mencekik lagi korbannya sampai pingsan. Terus nanti kalau udah itu bangun, dicekik lagi, pokoknya diulang terus berkali-kali sampai akhirnya si korban itu meninggal dunia. Cerita mengenai Rodney ini sebenarnya panjang banget, bisa jadi kali ya satu video. Cuman gue mau tahu pendapat lo dulu nih. Kira-kira gue mesti ngebuat video yang ngebahas tentang si Rodney ini atau enggak? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, langsung aja nih klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana gue ngebahas wanita yang terobsesi dengan skincare sampai-sampai dia menyuntikkan minyak dan juga semen ke wajahnya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.